Udah, Bu. Udah kita masukkan ke sini ya dulu ya. Oke, menerapkan sifat-sifat bunyi ya, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dalam indera pendengaran. Bu Ratna, seorang guru Kasimal menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Soalnya apa kan, Bu? Apa soalnya? Kecilan, Pak. Kecilan. Oke, saya besarkan sedikit. Oke. Nampak, Bu? Oke. Nampak? Iya. Oke, setelah mengikuti pelajaran, menerapkan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian terhadap keterampilan. Ya, soalnya padahal KD-nya kognitif, tapi yang diminta di soal penilaian terhadap keterampilan. Maka alat evaluasinya, ya, keterampilan, Bu, tertulis kognitif kan? Ya. Salah. Kerja, Pak. Ya. Menjodohkan. Salah. Pilihan ganda. Salah. Kerja ya? Kerja, Pak. Kerja. Ya, untuk kerja. Bisa dipahamin ya? Ya. Bisa ya? Oke. Ini benar, ini salah ya. Lanjut ya. Lanjut, bisa dipahami, Bu? Aman ya? Bisa. Lanjut. Ya, kita hanya tentang ini ya, apa namanya? Tentang penilaian-penilaian aja. Biar paham dulu. Baru ke yang C itu. Sabar dulu. Ini soalnya banyak. Kok salah? Oke, ini juga nih. Oke. Tadi udah nih. Nih. Nah, menerapkan sifat-sifat cahaya keterkaitannya dengan indera penglihatan. Saya besar sedikit. Pak Dani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pelajaran diharapkan peserta mampu menganalisis sifat-sifat cahaya indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ingat, ini Praktek demonstrasi. bentar dulu, Bu. Bentar dulu. Ini keterampilan berpikir, Bu. Berpikir tingkat tinggi, bukan keterampilan yang lain, tapi keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti ini yang hot, ya kan? Berpikir tingkat tinggi, berpikir itu kognitif apa keterampilan? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kognitif ya. Kognitif berarti kita cari dulu. Lisan kognitif, menjodohkan kognitif, lisan kognitif, praktik. Salah, Bu ya? Keterampilan. Itu keterampilan karena ini berpikir tingkat tinggi ya. Oke. Ulangin ya. Ini yang diminta adalah berpikir tingkat tinggi, maka yang diambil adalah kognitif karena HOTS ya. Nah, ingat thinking ya, berpikir, pengetahuan. Berarti tertulis ini. Nah, tinggal yang A sampai yang D salah. Cari yang lisan tentang fungsi lensa mata HOTS, Bu. Yang ya? C, Pak. Kurang. Kurang. Yang C ya, lisan bagaimana cahaya sampai ketika. Nah, ini proses. Berarti dia nih C4 menganalisis ya. Ini salah. Oke, jawabannya adalah yang C. Lanjut, Bu ya. Oke, kita pelan-pelan ini belum saya bagi nih modulnya nih. Oke, kita lanjut lagi ke soalnya. Ini juga ada soalnya. Nih, kalau jawaban saya sini B, apakah sama atau enggak? Nanti kita ganti kalau nggak sama. Guru kelas 3 mengajarkan hak tema. Saya ulang lagi. Menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial untuk mengetahui anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Oke, alat penilaian yang tepat dapat digunakan guru adalah pengamatan, itu observasi, teknik, Bu ya. Pengamatan, teknik. Salah. Lembar. Oke, ini alat ya. Alat. Wawancara, teknik ya. Teknik ya, Pak. Kalau pedoman wawancara itu alat. Ya. Salah. Portofolio itu teknik ya. Teknik. Salah. Tes itu teknik ya. Ya. Oke. Jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami, Bu?
Betul. Bisa dipahami Siap, ya? Pak. Oke, kita lanjut lagi ke soalnya. Lanjut kita soalnya terus kita tanya lagi. Oke. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan pernyataan. Saya besar lagi sedikit biar supaya nampak. Kebesaran. Nggak apa. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dengan antusias. Antusias. Penilaian yang dilakukan guru dalam ilustrasi tanya jawab nih kan, Bu? Bergantian menjawab, Iya. berarti tanya jawab. Tanya jawab tadi adalah kognitif, ya kan? Ihsan. Iya, Kak. Kognitif. Tanya jawab itu kognitif, oke. Berarti yang ini salah. Kenapa, Bu? Karena Keterampilan. Karena teknik. kognitif, presentasi keterampilan, unjuk kerja, praktik juga Unjuk unjuk kerja. kerja, tulis. Oke. Bergantian menjawab, berarti tanya jawab. Berarti ini kuis. Kan? Kuis kan nih? Iya. Kalau kuis berarti yang mana? Lisan. Lisan. Oke? Lisan. Bisa dipahamin ya? Iya, Bapak. Bisa ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Bisa, Bu ya, tentang ini? Kita ke soal aja. Soalnya pada tema 4, hak tentang kewajiban. Kita kecilkan sedikit. Nah, nih. Pada tema 4 tentang hak kewajibanku, seorang guru kelas 3 membuat indikator menyatakan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Untuk mengukurnya, guru tersebut memilih mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Ya, untuk mengukurnya, guru tersebut memilih, oke. Ini kita jawab untuk mengukurnya, mengidentifikasi hak, jurnal. Nah, ini belum tentu saya jawaban B, Bu ya. Penilaian diri, portofolio, karya pendidik, lembar observasi, tes tertulis, jurnal. Nah, ini tidak ada diminta adalah apa namanya itu? Untuk mengukur. Untuk mengukurnya, guru tersebut memilih ya kalau alat penilaian jawabannya udah jelas nih, lembar, Bu ya. Ya kan? Iya. Iya. Kalau untuk mengukur itu alatnya apa tekniknya, Bu? Bagaimana mengukurnya? Yang mengukur Alatnya, Pak. tekniknya apa alatnya yang mengukur? Tekniknya, Pak. Teknik. Tekniknya ya. Iya. Iya. Untuk mengukurnya, guru tersebut memilih karena ini mengidentifikasi itu kognitif kan? Iya. Iya. C1 nih kan? C1 kan? Iya. Makanya saya jawab yang B karena untuk mengukurnya Pakai tes tertulis. iya. Ya? Oke, Bu? Iya. Nah, bisa dipahamin ya? Ini kan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban, maka saya jawab B ya. Untuk mengamati sikapnya ya itu jawabannya beda lagi kan. Karena di sini untuk mengukurnya, mengukur berarti teknik, ya kan? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana teknik mengukurnya berarti teknik. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, Bu? Mengukurnya B karena mengidentifikasi ya siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah berarti ini adalah kognitif. Jawabannya B. Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya, ada lagi soal berikutnya. Nah, ini. Oke. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Oke, menghasilkan karya ya. Tugas yang menghasilkan karya. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi. Oh, berarti ini jenis penilaian yang sesuai. Berarti ini mencakup semua apa namanya? Menghasilkan karya. Yang menghasilkan karya hanya di keterampilan ya kan, Bu? Ya kan? Keterampilan ada 4. Yang pertama unjuk kerja, UK. Yang kedua produk. Yang ketiga adalah proyek, penilaian ya. Penilaian ya, proyek. Yang keempat adalah portofolio. Salahkan dulu yang salah. Portofolio itu adalah kumpulan karya siswa, ya kan?
Berarti bukan menghasilkan karya, Iya. tapi tumpuan karya. Salah. Kinerja adalah unjuk kerja siswa, ya kan? Di sini menghasilkan Iya. karya, ini salah juga. Penugasan salah, bukan keterampilan. Tinggal Salah. ini Proyek. Proyek. jurnal salah ya. Jawaban adalah proyek. Proyek. Proyek ya, karena di sini adalah pemahaman, pengetahuan, semuanya cakup, sintesis, aplikasi, informasi semuanya dan berkelompok, berarti dia adalah proyek. Menghasilkan karya itu seperti pengetahuan yang dinilai pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis itu adalah proyek. Oke. Bisa dipahami, Bu? Kita Bapak. Ya, kita ke soal lagi. Banyak nih soalnya untuk Muridku. lagi. Sabar ya, memberikan ulangan dari ini apa nih? Bukan tindak lanjut, bukan. Ah, ini. Menerapkan sifat-sifat cahaya ya, sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Dini sebagai salah seorang guru kelas 4 menerapkan tujuan pelajaran pada hari itu, yaitu setelah mengikuti pelajaran peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya pada indera penglihatan dalam kehidupan sehari. Apabila Bu Dini penilaian terhadap keterampilan ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi enggak kan? Enggak, Pak. Ini mengenai tujuan pelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang dinilai adalah oke, ini keterampilannya. Uraian menentukan kota lensa, uraian singkat, lisan tentang alat memanfaatkan kebiasaan. Nah, ini berarti semuanya adalah Pengetahuan. mengenai tujuan pelajaran yang akan alat evaluasinya. Menerapkan sifat-sifat penglihatan. Oke, ini melakukan penilaian terhadap keterampilan didik mengenai tujuan pelajaran tersebut, maka alat evaluasinya. Menerapkan C berapa, Bu? C3, Pak. C3. C3. Carilah yang kemungkinan C3. Tentang sifat-sifat cahaya, Bu ya. Ya. Sifat cahaya dan keterkaitan dengan penglihatan. Mana jawab? Uraian menentukan kekuatan lensa yang mendeteksi miopi. Pilihan ganda tentang sifat-sifat cahaya belum tentu benar ya. Pilihan ganda tentang sifat-sifat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini masuk, ini yang B masuk ini. Ya, menerapkan sifat-sifat cahaya penglihatan dalam kehidupan sehari-hari masuk yang B. Contohnya, penerapan contohnya oke. Ini uraian singkat menyebutkan nama, salah ya, menyebutkan salah ya. Menyebutkan, menentukan C3 kan? Iya. C3 sama, ini salah, menyebutkan C2, menjodohkan, salah ya? Salah. Menjodohkan, lisan tentang alat-alat yang memanfaatkan prinsip pembiasan pada lensa. Lisan ya, nggak nyambung kalau lisan nih, ini belum tentu benar ya. Lisan. Yang Bu? Yang B ya? Yang seperti yang B ini salah juga. Yang B ya. Ini kayaknya tentang sifat dan contohnya, memberikan dan contohnya. Sifat-sifat cahaya dan contohnya. Ntar loh, sifat-sifat tentang sifat-sifat cahaya, uraian menentukan kekuatan lensa yang memiliki cacat mata miopi. Yang ini pilihan ganda tentang sifat dan contohnya. Memberi contoh apa, Bu? Kita pahami dulu ya, C3. Maka di sini KD-nya menerapkan juga C3 kan? Indikator ya. Iya. Nah, ini kan kita pahamin dulu karena kan di sini tidak ada yang kayak tadi jawabannya. C3, ya Bu ya. C3. Di sini yang C3 kalau memberi contoh, Bu. C2 memberi contoh. Mencontohkan salah, ya kan? Menyebutkan salah. Kayak memberi contoh, Pak. Siapa memberi contoh? Memahami. C2 ya. C2 kan? Dan contohnya, ya kan? Jawaban kalau menurut ini ya, menurut konsep dari tadi ini, karena kalau soalnya KD C3, maka IPK C3, maka soal harus C3 juga kan? Iya. Gitu kan? Iya, Pak. Berarti ya kalau ini jawabannya A nih, Bu. Ini kalau di ini jawabannya adalah yang yang tepatnya. Uraian Tapi
Pak. Pak. Tapi itu kan keterampilan, Pak. Keterampilan, Iya. Pak. Keterampilan yang mana, Bu? Ini ya Soalnya iya. Soalnya, Iya. Pak. keterampilan yang mana di sini kan nggak ada keterampilan, semuanya adalah Lisan nggak termasuk ya, benar, Bapak? benar. Keterampilan berarti, oh iya ini betul. Ini kan Iya. penilaian Terhadap keterampilan. Saya pikir jawabannya semuanya adalah yang ini, yang kognitif. Rupanya ini ada lisan, ya. Lisan itu unjuk Iya. Kerja. unjuk kerja. Makanya jawabannya adalah yang E. Tapi kalau diminta sini penilaian terhadap kemampuan kognitifnya, maka jawabannya apa? Yang A. Paham, Bu ya? Hmm. Tentang Paham, cara Bapak. ini soalnya menjebak. Kenapa? Sini KD-nya kognitif diminta keterampilan. Saya pikir Keterampilan. jawabannya semuanya kognitif, kognitif semua jawabannya. Rupanya ada yang E. Lisan itu unjuk Kerja. kerja, makanya jawabannya yang E. Tapi kalau diminta hanya bagaimanakah soalnya KD-nya kognitif, maka jawabannya A ya. Kenapa yang A? Iya. Karena ini C3, maka soalnya harus C3. C3. Oke, paham ya, Bu ya? Kita lanjut ke soal Paham, Bapak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dia langsung pakai HP. Bro. Sabar ya, Bu. Suara apa tuh? Ular. Oke, sabar, Bu. Soalnya silakan dulu. Oke. Ada lagi. Tolong ada lagi, soalnya banyak sekali. Nah, ini juga. Saya hapus dulu. Oke. Oke, Bu ya. Nih, perhatikan ilustrasi berikut. Guru mengajarkan kompetensi dasar memahami teks narasi secara lisan. Pada akhir pelajaran, guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam memahami teks narasi. Oke, kalau ini adalah kognitif, Bu ya. Oke, ini kognitif ya. Ini kognitif, maka carilah yang tesnya kognitif. Yang A kognitif, Bu? Ya. Oke, yang B? Tidak. Yang C? Tidak. Yang D? Ya. Yang E? Ya. Oke, baca lagi. Ada tiga yang jawabannya. Pakai pilihan ganda ujian dari teks yang dibacakan. D, esai dengan sumber bahan ujian teks yang dibaca. E, pilihan ganda dengan sumber bahan ujian dari teks yang dibaca. Memahami teks narasi secara lisan. Esai. D. Esai dengan sumber bahan uji teks yang dibaca. Esai, lisan tadi esai apa pilihan ganda? Apa esai apa pilihan ganda? Memahami teks narasi Pak. secara lisan. Esai ya? Kan teks Yang ya apa yang dibacakan? Nah, makanya ini juga antara yang dibacakan, nah nih, yang dibaca atau yang dibaca. Ada kata-kata yang bisa menjebak. Nah, memahami teks narasi secara lisan. Memahami teks Ya berarti dibacakan. Yang A. Teks yang dibaca. dibaca, Yang dibacakan, teks yang Pak. dibaca, apa yang dibacakan? yang dibacakan. Yang dibacakan. dibaca. Karena tadi memahami secara lisan berarti Dibaca. secara lisan berarti yang baca siapa? Guru kan? Dibacakan. Ini guru Ya, ya? membacakan guru. Guru yang membacakan. Ya kan? Membaca. Iya, betul. Nah, berarti yang dengar adalah siswa. Berarti yang A. nah, oke. Ya ini menjebak ya dari kata ini. Ini kan memahami teks narasi secara lisan berarti guru yang membacakan. Membacakan. Oke, A ya. Ini salah. Oke, itu yang seperti itu bukan kadang ya harus pahami juga. Memahami teks narasi secara lisan berarti ada yang membacakan, ya kan? Siapa yang membacakan? Guru kan? Berarti teksnya yang dibacakan oleh guru. Oke, A ya. Bisa dipahami, Bu? Nah, Lanjut kita ke soal lagi. Sabar, masih banyak soalnya. Makin lama makin hot soalnya. Nah ini.
Ini juga ya, fokus dulu biar supaya nih. Oke, bentuk instrumen. Instrumen tadi artinya apa, Bu? Alat ya? Mencermati apa tuh? Bentuk instrumen pengukuran yang mampu mempresentasikan karakter tes objektif kompetensi tersebut adalah, oke, mencermati kognitif, Bu ya. Mencermati gagasan pokok, mencermati memahami artinya kan? Memahami. Ya, Bu? Benar nggak mencermati memahami? Iya, iya, iya. C berapa, Bu? C2. C2 ya? Oke, memahami, mencermati. Berarti kognitif. Yang mana kognitif, Bu? Yang A kognitif? Yang E. Yang A kognitif? Sikap. Sikap. Yang B pengetahuan. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Yang C kinerja keterampilan. Ini lembar observasi, ini alat Sikap. instrumen sikap ya. Instrumen sikap ya. Ini teknik sikap. Pilihan ganda itu instrumen Pengetahuan. pengetahuan. Bisa dipahamin ya? Oke. Jadi kalau ada lembar itu instrumen, pilihan ganda itu instrumen. Uraian luas ini juga instrumen. Instrumen pengetahuan karena uraian luas. Pengetahuan ya, soal uraian ya, soal uraian. Berarti yang mana kita? Ada dua jawabannya nih karena kognitif. Maka yang D salah, yang A salah, yang C salah. Tinggal yang B sama yang E. E. Bu, Yang E. apa yang E? Tes objektif. Iya, karena situ ada tes Pilihan objek. ganda. Tes objektif, Pak. Di sini ada karakter tes objektif. Maka jawabannya adalah yang E ya. Oke, bisa dipahamin? Bisa ya. Lanjut kita ke soal, ada lagi nggak soalnya? Masih banyak nih. Nah ini, Bu, ada lagi. Makin banyak soal. Oke, nampak soalnya, Bu? Saya pesan sedikit. Silakan lagi sedikit. Soal nampak? Nampak, Bu? Pada penilaian kinerja, paham ya, Bu? Pada penilaian kinerja itu keterampilan apa, Bu? Kognitif, pengetahuan, afektif, keterampilan. Berarti jawabannya jelaslah keterampilan. Instrumen atau alat yang digunakan pada penilaian kinerja, tadi apa, Bu? Rubrik kan? Iya. Rubrik tadi bahasa lainnya apa? Tadi, Pak. Skala penilaian. Skala penilaian. Rubrik bahasanya adalah skala Penilaian. Oke, jawabannya A ya. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa dipahamin, Bu ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang bawah ini. Saya hapus nih, masih banyak soal lagi nih. Kita pahamin dulu yang tentang gini. Udah pahamin ini. Oke, yang kita yang ini. Yang apa nih jawaban tadi A ya? Ini jawabannya A, betul. Oke, yang ini 107. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. Alat evaluasi yang sesuai adalah, kalau ini kan, Bu, apa, Bu? Lembar. Karena lembar itu, Pak, kan alat yang dites. Pak. Ini ya. Gambar jurnal. Oke ya. Iya. Oke. Kalau ini tes skala sikap, ini meminta pendapat. Oke, wawancara itu teknik, portofolio juga teknik. Ya, jawaban dia ya. Lembar jurnal. Alat evaluasi lembar.
Jurnal itu adalah kumpulan Bu ya, rekap ya. Kumpulan-kumpulan karena dinilai 5-10 siswa setiap harinya, maka itu kumpulan, jurnal itu kumpulan, maka jawabannya dia, oke? Dan jelas lembar jurnal, oke? Lanjut Bu. Amin ya. Ya. Lanjut kita Lanjut, Pak. soal berikutnya ini dia. Ini tadi saya bilang, kalau soalnya seperti ini berhubungan dengan makanan minuman, maka diminta pendapatnya. Ya, pendapat. Pak, kenapa enggak Pak? Perhatikan. Alat evaluasi, tadi saya bilang ya, bedakan alat evaluasi dengan namanya alat instrumen, Bu ya. Alat evaluasi di dalamnya itu harus ada dua. Ya, yang pertama ada tekniknya. Teknik Yang kedua dan ada Instrumen. instrumennya. Instrumennya. Ya, ini alat evaluasi. Ada teknik, ada instrumennya. Ya. Boleh Pak, boleh salah satunya boleh. Tapi biasanya kalau alat, biasanya jawabannya yang kedua tuh instrumen. Salah satunya boleh ya, atau yang ketiga namanya teknik. Salah satunya boleh diambil ya. Sesuaikan dengan KD-nya, sesuaikan dengan soalnya Bu ya. Oke, biasanya langsung dua kalau soal yang baru ini nanti, ini kan soal yang lama. Kalau soal yang baru, alat evaluasi itu menampilkan dua jawaban, teknik dengan instrumen. Nah, Tapi kalau soal seperti ini tadi, ini kan diminta alat evaluasi. Oke, langsung aja jawabannya D. Kenapa Pak alat? Oke. Alat. Ya benar, kenapa benar? Karena di sini ada lembar jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan, sesuai dengan soalnya adalah kumpulan hasil siswa setiap harinya, ya kan? 5 sampai 10 siswa, maka jawabannya yang D. Oke. Kalau soal satu lagi, soal yang ini juga kan alat evaluasi. Ini hati-hati kejebak. Alat evaluasi, kita jawab E juga. Bisa jadi kan E kan? Kan Bu? Tapi di sini kata-kata lembar jurnal itu salah. Jurnal itu kumpulan, rekapan ya Bu ya. Sedangkan di sini hanya meminta bukan mengukur untuk mengukur sikap tersebut, bukan sikap siswanya, tapi pendapat siswa mengenai makanan, minuman, pakaian, bukan sikap sehari-harinya Bu ya. Jadi makanan, minuman, pakaian, lagu-lagu, musik, dan lain sebagainya itu hanya meminta pendapat. Maka jawaban apa ya? Yang setuju atau tidak setuju. Ini dia jawabannya ya. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau seperti soalnya minta makanan, minuman, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan sikapnya, sikap dirinya, ya, maka jawabannya yang PPK ya, dengan karakternya, maka jawabannya yang D. Tapi kalau berhubungan dengan karakternya, beda lagi Bu ya. Bisa dipahamin? Halo Bu, bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Jadi kalau minta pendapat, maka jawabannya skala Likert. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak lagi nih Bu, tenang aja. Biar paham dulu tentang alat penilaian ini. Oke. Soal selanjutnya, guru kelas 4 menuliskan indikator pelajaran menunjukkan sikap jujur. Ini berarti sikap nih. Guru akan mengukur reaksi. Mengukur, ya, mengukur. Nah, mengukurnya. Lanjutnya ke soal nih, indikator berarti sikap. Tapi minta apa Bu? Alat. Nah, semua ini adalah sikap. Ini sikap, ini sikap. Bu ya. Ini sikap. Ini salah, portofolio. Tadi apa? Tadi apa portofolio Bu? Keterampilan. Tes tadi apa tes? Pengetahuan. Yang diminta soal adalah Sikap. Maka yang sikap tinggal A, B, C. Kita terjebak nih, pengamatan perilaku, wawancara, lembar observasi. Alat penilaiannya, kalau alat penilaiannya berarti Lembar. Observasi. Maka jawabannya Lembar. C. C ya, karena diminta apa? A, Ya. alat penilaian. Alat. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih banyak lagi Bu. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Berarti kalau demonstrasikan pengetahuan, keterampilan atau sikap? Keterampilan. Kalau yang A, salah benar. Sikap. Sikap. Yang B, keterampilan.
Yang Keterampilan. C keterampilan. Keterampilan. Yang D keterampilan. Keterampilan. Keterampilan, benar. Yang E Sikap. Sikap. mendemonstrasikan apakah proyek, kinerja, portofolio. Kinerja. Ini salah ya, salah. Jawabannya kita- Tidak boleh kayak gitu. Oke, bisa Bu ya? Lanjut ya ke soal berikutnya. Ini udah. Ini belum. Ini udah. Ah, ini. Oke, Bu. Instrumen evaluasi. Apa soalnya ini? Guru kelas 3 menunjukkan sikap. Ya, sikap lagi. Guru menemukan data aktual dengan alasan sebagai berikut. Ya, sikap. Sikap sosial, Bu. A, sikap. Benar, Bu? A ini sikap. 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 B, sikap atau pendapat? Pendapat. Nah, wawancara menunjukkan sikap. Instrumennya. Ya, wawancara salah ya. Ini sikap juga. Observasi sikap juga. Portofolio itu apa? Keterampilan. Tapi diminta alatnya, instrumen, evaluasi. Cari aja alat. Kalau gitu alat aja cari. Kalau diminta alat. Aceh. Aceh, Pak. AC ya, AC. Salah. AC ya. Oke, bisa dipahamin? Bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terus Bu nih, mana lagi dia? Ada nggak lagi soalnya? Banyak soalnya. Ini apa nih? Penilaian psikomotorik. Oh nih. Saya hapus nih. Benarkah jawaban saya nih? Contoh penilaian psikomotor. Bercerita dengan artikulasi ekspresif, intonasi yang tepat, penuh percaya diri. Berarti yang dinilai adalah berceritanya, psikomotornya. Carilah yang psikomotor. Jelaskan pengalaman yang paling berkesan dengan bahasamu sendiri. Menjelaskan itu buat laporan, memperhatikan, ceritakan, atau tuliskan. Yang mana yang tepat? Kalau saya yang D. Ceritakan secara lisan dengan liburan dengan bahasamu sendiri. Ataukah tuliskan? Salah ya? Tuliskan ya? Ini salah. Tuliskan. Buatlah laporan salah. Orang disuruh bercerita kok. Salah. Ini jelaskan. Tinggal yang A sama yang D. Sesuaikan dengan apa yang diminta. Praktikan salah. Yang D, Pak. Yang D kan? Ceritakan maka dia menceritakan. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Paham Bu ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan masih ada. Oke nih. Jenis instrumen penilaian, Bu. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru menganalisis. Menganalisis itu kognitif atau psikomotorik atau sikap? Kognitif. Yang diminta adalah jenis instrumennya. Apakah A itu Bu? Sikap. B, Keterampilan. D, D, Sikap. Yang E. Pengetahuan. Yang mana di sini yang alatnya? Yang Tertulis. Bukan, ini tekniknya. Ini tekniknya. Lembar observasi. lembar observasi. Bukan, ini dia. Uraian. Inilah yang namanya instrumennya. Iya kan? Yang saya bilang. Ya kan? Berarti jawabannya ini tes tertulis itu tekniknya kan? Maka tes tertulis uraian ada instrumennya. Karena ini sesuai. Ini menganalisis. Gak ada lagi jawabannya. Cuma E kan? Instrumennya adalah uraian. Oke? Paham ya? Jadi paham ya Bu? Karena ini kognitif. Kognitif cuman yang E. Kenapa? Oh, yang E Pak. Tapi yang E tadi teknik ini kan ada uraian. Uraian itu adalah instrumen. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Kita ke soal berikutnya. Mudah-mudahan masih ada. Masih banyak sih. Oke. Oke, saya bagi nih Bu. Tenang aja.
Cece, sabar dulu. Sikap. Nah, oke. Salah satu indikator pembelajaran yakni mengidentifikasi keberagaman. Ini belum tentu benar, Bu, ya. Mengidentifikasi keberagaman. Oke. Mengidentifikasi keberagaman etnis, provinsi, tempat, jenis instrumen penilaian yang relevan dengan kompetensi dasar tersebut. Mengidentifikasi, C berapa? C, sikap, C satu, Pak. pengetahuan apa sikap? Apa itu? Pengetahuan. Kognitif ya. Kognitif, carilah yang kognitif. Alatnya tapi pakai alat, instrumen. Tes tulis bentuk uraian. Bisa ya? Bisa ya? Iya. Bisa. Ini bisa. Bentuk Rubrik, itu instrumen. salah. Penilaian diri, sikap, salah. Tidak. Rubrik, salah. Tidak. Dengan teman, salah. Sikap. Ayah? Ya. Oke, Bu. Yang mana di sini? Yang mana di sini itunya? Alatnya? Uraian, Pak. Uraian. Bagus. Lanjut ya. Lanjut kita. Ini juga ada nih. Siswa menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai anggota keluarga di rumah dan warga sekolah. Contoh alat penilaian. Sekali lagi nih, alat penilaian. Oke. Yang diminta adalah alat penilaian. Cari aja jawaban alat penilaian. Alat penilaian yang tepat untuk indikator menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai anggota keluarga. Yang A, memberikan tugas. Tugas apa tadi tugas? Kognitif ya. Kognitif. Tes. Kognitif. Kognitif. Mengajukan pertanyaan. Kognitif. Kognitif. Tinggal yang D sama yang E. Sikap. Saya jawab E. Iya, Pak. E kan apa, Ibu? Iya, penilaian diri sikap, Pak. Penilaian diri dan antar teman. Benar jawabannya? Betul. Ya, E ya? Oke, kita Iya. lanjut ke soal berikutnya. Skip lagi nih. Ada lagi. Terus. Ada lagi soalnya. Oke. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur sikap kognitif. Ayo, Bu. Sikap sama kognitif. observasi dan tes tulis. Oke. C ya? Iya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Menganalisis yang diminta menganalisis. Bentar ya, saya hapus dulu. Menganalisis yang diminta. Saya gini dulu. Maka evaluasi yang relevan sampai paparan iklan. Maka alat evaluasi yang relevan menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan pada saat dengan guru minta membuat laporan. Nah, ya pula membuat laporan pula. Membuat laporan tentang iklan. Iya, betul. Jawabannya apa? Produk. Produk kan? Iya. Oke, bisa dipahamin ya? Kita lanjutkan ke soalnya berikutnya. Oke, masih adakah lagi soalnya? Banyak soal. Oke, menyampaikan pendapat secara lisan. Ya, menyampaikan pendapat secara lisan tentang sikap yang paling contoh. Berarti dia menyampaikan pendapat secara lisan. Berarti tekniknya apa, Bu? Kalau menyampaikan pendapat di muka umum atau di sini? Tes untuk kerja. Ya, kenapa ini keterampilan ya? Iya. Keterampilannya diminta, berarti jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjut, masih banyak. Menampilkan kerjasama beragaman di rumah, penilaian bentuk penugasan yang untuk mengukur kemampuan dalam sama di rumah dalam bentuk nih.
Menampilkan kerjasama, keberagaman menampilkan kerjasama dalam rumah. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pendidik dalam bekerjasama di rumah. Penilaian ini dalam bentuk penugasan, Bu. Penugasan. Hati-hati juga nih. Unjuk kerja. Hati-hati nih yang diminta ya penilaian berbentuk penugasan. Oh. Hati-hati, Bu, soalnya. Ini saya sampai salah juga saya nih. Penilaian berbentuk penugasan. Ibu tadi lupa. Kita bikin ya dulu, cari dulu, cari. Mungkin Ibu lupa, saya juga lupa kan, mana tadi? Di sini. Penugasan. Nah, di sini. Cari yang penugasan. Penugasan, nampak Bu penugasan? Nomor 3. Pengetahuan. Apa nengok dulu aja, nggak apa-apa kan? Nanti nggak apa-apa, nanti takut apa namanya? Nah, jadi kalau penugasan mana nih? Pengetahuan. Ya mana pengetahuan yang mana? Ini kan berbentuk penugasan. Penugasan itu adalah teknik pengetahuan ya. Maka jawabannya adalah yang B, tes pilihan B. ganda. dipahamin? Ya, soalnya Bisa, Pak. soalnya luar biasa hot. Soalnya luar biasa hot. Bentar ya, ada lagi soalnya. Ada lagi nih. Apa, Bu? Ya, ayo. Remote dulu. Pada hari Senin, Bu Elsa akan mengajarkan beberapa muatan materi. Salah satu tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak video, siswa mampu menyajikan secara lisan. Berarti menyajikan secara lisan berarti mengemukakan pendapatnya. Unjuk kerja. Bisa dipahamin ya? Menyajikan langsung dia kena ke pengukuhan pendapat. Bagus, Bu. Terus bisa dah enak tadi saya. Mengajarkan. Ini lagi ada. Menampilkan keberagaman Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Diberikan tugas membuat video. Siapa membuat video? Duduk ya. Ya. Duduk. Membuat video. Berarti videonya yang dinilai. Ya, Pak, Videonya produknya, dinilai maka adalah produk. Oke? Kalau sama prosesnya berarti proyek ya, Pak. Pak, Bu? Ya, kalau sama proses-prosesnya ya proyek gitu. Oke? Lanjut. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kalau dinilai hanya itu. Lanjut ya. Lanjut ini besok nih. Nih. Kita bahas dulu nih biar sampai bisa dulu. Untuk memberikan dalam proses belajar IPS dalam memberikan materi peninggalan sejarah untuk memberikan evaluasi akhirnya, maka evaluasi yang tepat digunakan untuk mengukur teknik kognitifnya. Bicara sikap, rubrik keterampilan, sikap. Tertulis ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Sudah bisa semua. Ada lagi kah soalnya? Wah, lama banyak ya. Oke. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu melakukan percobaan. Mempresentasikan. Praktik, Pak. Bu? Praktik. Psikomotor. Nanti ya. Mempresentasikan unjuk kerja ya. Iya, unjuk kerja. Nanti ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, udah bisa ini. Enak saya. Ini lagi. Melisankan pantun. Kecampean. Melisankan sama. Unjuk kerja lagi. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi kah soalnya? Kebanyakan soal Bu saya, Bu. Ada lagi. Pelan-pelan Pak Amir, ini di saya antara omongan sama layarnya tidak sesuai. Oh, berarti bukan saya yang salah, Bu. Mungkin intinya. Sinyal, kayaknya sinyal. Oke, saya ulangin ya. Melisankan pantun. Melisankan berarti menampilkan, Bu ya. Menampilkan maka unjuk kerja. Oke? Ya. Lanjut, kita cari lagi soalnya. Sabar ya, Bu. Nanti saya berhentikan soalnya. Membuat es lilin, sabar. Ada lagi kah soalnya? Banyak soal.
Waduh. Baru tahu saya Bu Ani. Oke. Menerapkan sifat-sifat bunyi keterkaitannya. Oke, lagi-lagi Bu Ratna melakukan penilaian terhadap keterampilannya. Ya, kalau keterampilan cari yang keterampilan. Tertulis, salah ya? Pengetahuan. Pengetahuan. Kemudian ganda. Pengetahuan. Tunjuk kerja. Tunjuk kerja. Keterampilan. Uraian. Pengetahuan. Bisa pahamin? Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Lanjut. Lanjut. Pak Amir mau tanya, Pak Amir. Jangan, Bu. Itu KD-nya 3.6 kan pengetahuan ya, Pak. Ya, Tapi benar, kalau Bu. misalnya yang ditanya sama ya, Terus. Pak. Terus, Bu, kalau ditanya pengetahuan misalnya gitu kan? Iya, itu kan KD-nya 3.6 kan Iya. pengetahuan. Lah yang Iya. ditanya kok keterampilan. Ya, kan soalnya yang diminta, Bu. Kita hanya mengikuti soal, kita nggak usah ngikutin yang lain. Apabila Bu Ratna melakukan penilaian terhadap keterampilannya. Keterampilan peserta didik. Keterampilan ya, Bu ya. Keterampilan. Maka saya jawab yang di, tetap yang di, Bu. Diminta keterampilan kok. Walaupun KD-nya Ya, Pak 3, 6, nanti diminta keterampilan ya bisa aja kan? Kan bisa diminta keterampilan. Tapi kalau dibilangnya apabila Bu Ratna bagaimana cara mengukur capaian kompetensi itu, ya jawabannya maka sesuaikan dengan yang KD-nya kan. Menerapkan itu C berapa tadi? C3. C3. Carilah yang sini yang C3. Yang mana C3? C3, Bu. Ayo, misalnya ini ya, saya bilang ya. Ini misalnya ini nggak ada ya, ini nggak ada, biar paham ya. Ini nggak ada ya. Oke, ini nggak ada kan? Ini nggak ada. Tadi jawabannya D ya, ini nggak ada ya, ini nggak ada. Nah, ini nggak ada nih. Mana jawabannya benar? A. Sesuaikan dengan yang KD-nya. Oke, bagus Bu, jawabannya A, bagus. Menjodohkan C berapa? Ini kan C3. Ya kan? Menjodohkan C berapa? C1 ya? Satu. Memberi contoh. C2. Tertulis memanfaatkan ya, betul, memanfaatkan, menerapkan ya. Menerapkan nih C3. Menyebutkan C1. Maka jawabannya ini kalau nggak ada yang ini, maka jawabannya A. Paham, Bu? Paham. Paham, bisa dipahamin soalnya, cara kerja soalnya. Sekali lagi saya menjawab sesuai dengan cara kerja soal, oke ya? Bukan saya ya, bukan saya yang ini ya. Saya hanya melihat soal. Soal minta apa? Ini kan tadi kalau nggak ada ini ya. Kalau ada ini, diminta penilaian terhadap keterampilan. Ini soal lalu, Bu. 4 UP sebelumnya ini. Makanya saya bilang, misalnya soalnya keluar lagi kan. Penilaian terhadap keterampilan. Makanya ini kadang-kadang mengicuh namanya. Di sini KD kognitif diminta keterampilan ya kan? Maka kalau diminta keterampilan, maka jawabannya yang di. Paham, Bu? Paham, Bapak Ibu? Cara Paham, Paham, Pak. Pak. soal, oke. Masih agak bingung, Pak Amir. Iya, Pak. Yang bingung yang mana, Bu? Ibu yang bingung yang mana, Bu? Soalnya. Bu, yang bingung yang mana, Bu? Cek. Iya, Halo, Bu. Pak, untuk mencari misalnya ini C berapa itu. Bapak. Oh, makanya itu besok. C itu, Bu, kalau mencari C, Ibu harus paham yang namanya ini nih. Udah ada di teori perkembangan nih, C-nya nih. Menerapkan itu KKO-nya, Bu. KKO. Ini mengingat C1, C2, C3. Makanya saya bilang menerapkan C3 kan? Oke, C3. Di sini soalnya minta adalah menerapkan C3, benar C3 ini. Harusnya Pak jawabannya kognitif. Iya benar jawabannya kognitif. Kalau nggak ada ini, penilaian mengukur aja, jawabannya mengukur kemampuannya, bagaimana mengukur kemampuan kognitif siswa di atas untuk mencapai tujuannya atau mengukur kemampuannya.
Maka jawabannya saya bilang A. Kenapa yang A? Karena memanfaatkan itu C3 sesuai dengan menerapkan. Oke. Kenapa yang enggak B, Pak? Menjodohkan itu C1. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari sini, menjodohkan. Yang ini pula. Ini, menjodohkan C1. Menjodohkan nih. Ada menjodohkan sini? C2 ya? Menjodohkan. C1, Pak. C1. Ada, Pak. Ada. Di bawah nomor Nah, 4. itu menjodohkan. Ada kan? Jodohkan. Ada kan? Ada. Makanya saya jawab tadi yang B salah. Kenapa? Nggak cocok. KD sama soal sama IPK harus sesuai ya kan? Ini harus sesuai atau di atasnya. Ini C1 salah. Sifat memberi contoh C2 salah. Dari mana? Dari tabel tadi. Uraian singkat menyebutkan itu C1 salah. Maka jawaban yang A. Kalau nggak ada ini, paham Bu? Paham Bu tadi Bu yang nanya? Paham? CC-nya Bu? Dari mana? Dari tabel? Iya, Pak. Iya. Dari tabelnya. Tapi kalau ada soal yang seperti ini, blank katanya. Saya hapus nih, saya hapus. Iya, saya hapus. Ini. Tiba-tiba diminta penilaian terhadap keterampilannya. Maka saya jawab yang D. Nggak mungkin yang ini, keterampilan. Nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang ini. Ini semua kognitif. Diminta keterampilan, maka jawabannya D. Oke? Oke, itu hanya main-main soal aja, Bu. Soalnya dimain-mainkan. Orang yang namanya pembuat soal. Kita harus konsisten. Iya, mengecohnya. Kalau nggak ada mengecohnya nggak seru kan bagi orang itu kan? Iya, kalau nggak ada bagi yang pembuat soal nggak seru. Kalau bagi kita nggak ada pengecoh ya seru kan, enak jadinya kan? Kan bagi yang jawab nggak seru, bagi yang buat soal nggak seru, dia harus payah kan ya gitu. Bisa dipahami Bu? Lanjut ya. Ini soal lama Bu, soal lama saya ulangin kenapa? Untuk untuk membantu nanti ke soal barunya. Apa namanya itu? Bapak, sebelum lanjut mau bertanya dulu Pak. Ya silakan Bu, kita belum lanjut kenapa belum soalnya udah habis juga. Saya di sini saya belum paham, tidak tahu membedakan tentang penilaian proyek, kinerja dengan produk, Pak. Oke, bagus Bu. Ntar Bu ya. Satu lagi. Iya. Ntar dulu ya. Oke, taruh sekali lagi nih. Ini saya jelaskan. Ini teknik yang minta teknik penilaian. Penilaian indikator mampu mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu kognitif, psikomotorik apa afektif? Kognitif ya, kognitif. Oke, kognitif berarti jawabannya adalah yang ini. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini, ya kan? Ya. Kita pakai tertulis apa tes lisan? Tulis, Pak. Tertulis. Karena tes lisan itu tanya jawab ya. Iya. Tanya jawab misalnya di akhir pembelajaran bisa jadi kan? Tes tertulis ya, lebih bagus ya. Oke, karena sesuai. Mendeskripsikan. Ini menjelaskan. Berarti menjelaskan C berapa? C2 ya? C2 bisa masuk sini. Jelaskanlah peranan tokoh proklamasi, ya kan? Oke, jawabannya adalah ini. Oke, tadi Ibu tanya tadi ya Bu tentang membedakan produk, proyek, sama kinerja, Pak. Oke, Bu. Perhatikan Bu, teknik kinerja, unjuk kerja Bu. Unjuk kerja itu misalkan Ibu menyajikan suatu laporan Ibu bernyanyi, Ibu berpidato, Ibu melisan bercerita tentang pengalaman Ibu di depan kelas. Atau membacakan puisi itu namanya kinerja. Paham Bu? Ibu menampilkan diri Ibu ke depan kelas, mau nyanyi, mau pidato, mau praktikum, mau baca puisi, menampilkan diri Ibu, mau menyajikan laporan Ibu, menampilkan diri Ibu di depan kelas, namanya apa? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Paham Bu? Paham Bapak Ibu tadi? Yang tadi tanya? Paham. Yang tadi, Paham, Pak. nah enak yang bertanya harus paham atau enggak, harus Ibu yang jawab ya, jangan yang lain, karena Ibu yang nanya kan. Bisa dipahamin ya Bu tadi ya? Menampilkan Bisa, Pak. kita di depan kelas, baik itu menyanyi, baik itu demonstrasi, baik itu baca puisi, baik itu bercerita, itu namanya unjuk kerja. Oke, paham. Produk itu karya yang Ibu buat, misalnya Ibu buat video, dinilai guru. Itu namanya video Ibu dinilai, produk. Ibu membuat rangkaian listrik sederhana waktu SD. Jadi alat Ibu itu dinilai, produk Ibu itu dinilai, makanya penilaian produk.
Ibu membuat kerajinan tangan, asbak rokok, atau hiasan dinding, itu juga produk yang dinilai. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham. Pak, kalau penilaian proyek ini adalah penilaian yang komplit. Di situ ada semuanya, Bu. Teknik proyek itu penilaian paling komplit. Kenapa? Karena di dalamnya juga ada produk. Nah, bedanya di teknik proyek ini yang dinilai itu ada prosesnya, Bu. Prosesnya, kerjasama kelompoknya, ya, bagaimana menghasilkan waktu yang lebih panjang lah itu. Karyanya dinilai semuanya, ya. Penilaian yang kompleks itu namanya proyek. Proyek itu butuh waktu lama. Dia berkelompok, bekerja sama, tidak satu orang. Makanya namanya penilaian proyek. Tapi biasanya penilaian proyek ini menghasilkan produk yang nyata. Maksudnya gini, produk yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, produknya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Itu teknik proyek misalnya tuh. Teknik proyek tuh. Ya, produknya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Ibu membuat bangunan anti gempa. Replika bangunan anti gempa. Ibu buat itu. Ya, itu namanya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tugasnya tugas proyek. Dia menyelesaikan masalah. Oke. Tapi beli mie aja, nggak ada beli apa-apa loh. Becaknya Paham, udah Bu? banyak. Yang tanya Paham, Pak. paham. Kalau portofolio itu kumpulan tugas siswa yang sudah jadi, yang sudah selesai, dikumpulin. Kumpulan karya siswa dikumpulin, aku ngerjain ini, aku ngerjain ini. Ini karya ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Portofolio itu namanya teknik portofolio. Paham, Bu? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ke Bisa, soal. Udah ya, kita lanjutkan soal. Mana lagi soalnya yang adakah di sini? Kita ini lagi masih ada lagi. Ini udah kayaknya. Nah ini, kita jawab nomor 11, ulangin lagi. Soal baru lah, soal baru, biar soal baru dulu. Soal baru itu kan bisa dibahas itu sendiri. Soal baru, pedagogi, mantap. Oke, kita ke soal barunya, mudah-mudahan ada dari atas dulu. Oke, cari dulu Bu ya, sabar. Nggak ada. Proyek, ini bukan. Oke, belum masuk. Ini soal baru Bu, UP yang Oktober. Ayo, soalnya mana? Oh, bukan, menampilkan video inovasi, betul, bukan. Ekspresi. Ini udah dapat. Oke. Guru mengajarkan kompetensi dasar berbalas pantun. Pada akhir pembelajaran, ya, tentu benar ya. Guru ingin mengetahui kompetensi didik dalam berbalas pantun. Oke, berbalas pantun. Alat penilaian yang tepat untuk tes berbalas pantun adalah rubrik penilaian. Ya, berbalas pantun, Bu. Ibu menyajikan Bu. Kinerja berbalas pantun. Bagus. Kinerja. Karena Ibu menyajikan diri Ibu di depan kelas, iya kan? Iya, Pak. Kerja. Bisa dipahamin? Aku nak sing Bisa, dhuwur. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa. Lanjut. Ya, Ya, bisa. lanjut ya. Kita lanjutkan ceritanya dulu. Oke, kalau ada paham. Saya bawah lagi. Nggak ada lagi kah soalnya? Ini. Ini belum. Besok tuh. Sudah paham itu. Ini. Siswa mampu memperagakan. Sekali lagi, memperagakan. Ibu tampilkan diri Ibu depan kelas. Sudah selesai. Ya, unjuk kerja, Pak. Iya. Bisa dipahami yang lain? Unjuk kerja sama kinerja sama ya, Pak? Apa, Bu? Unjuk kerja sama kinerja sama ya? Sama. Demonstrasi Oh. praktik sama itu. Oke. Unjuk kerja itu bahasa Oke, lainnya Pak. praktik, bahasa lainnya kinerja, bahasa lainnya demonstrasi. Paham, Bu? Paham, Jelas, Pak. jelas juga ini Paham. karena ini instrumen ini kan? Nggak mungkin yang ini teknik, ya kan?
Nggak mungkin ini teknik, ya kan? Jawabannya cuma C Iya, Pak. sama D. Ini teknik. Maka yang tepat adalah apa? Proyek. Nggak mungkin proyek. Proyek itu ada karya, ada sama kelompok, waktunya lama, nggak mungkin. Maka jawabannya adalah yang D. Tapi kalau langsung paham, memperagakan, menampilkan diri ibu di depan kelas. Ya udah, lanjut kerja. Paham? Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Oke. Pak. Cara yang pertama tadi langsung memperagakan. Oh, unjuk kerja. Oh, cuma satu D. Ya udah. Cara yang kedua, instrumen. Oh, instrumen tadi adalah yang ada lembarnya sama rubriknya. Gak mungkin tes. Ini teknik. Oh, ini C benar. D lembar benar. Ini teknik salah. Maka cuma 2 lagi jawabannya. Nggak mungkin proyek. Maka jawabannya adalah yang D. Walaupun ibu nggak tahu, tapi ibu paham instrumen itu alat lembar. Maka cuma C sama D. Paham, Bu ya? Ngerti kan cara jawab soal ya? Cara jawab soal seperti itu ya. Lanjut. Ya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sabar, Bu ya. Saya ngertikan terus nih, Bu. Biar saya nggak besok udah enak. Satu aja, satu-satu tiap hari sampai Jumat, dapatlah semua nih. Kalau semua dibahas nanti ibu nanti. Aduh, muntah pula kan. Iya pasti Bu, capek Bu kalau itu. Makanya bahasa satu. Katanya tadi. Aduh Pak, sakit kepala aku Pak. Ya udah, sama saya juga sakit kepala saya. Nah, nih ya Bu ya, dapat nggak soal ini apa nih? Pernyataan nih CC besok. Oke nih, alat evaluasi pembelajaran. Ya, melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, ini hot sini soalnya. Agar mencapai indikatornya, berikut yang merupakan rumusan yang tepat, alat evaluasi pembelajaran yang depan dengan materi tersebut adalah belum tentu benar. Saya hapus dulu, belum tentu benar. Oke. Alat melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke. Alat evaluasinya. Membuat daftar hal-hal, membuat contoh dan bukan contoh materi dibahas, membuat kata konsep. Nah, saya cari salah dulu. Ini kalau soal seperti saya cari yang salah dulu. Membuat kata konsep yang nggak nyambung lah, ya kan? Yang diminta melakukan perkalian, ya Bu ya. Bagaimana mengukurnya alat evaluasinya? Kalau saya memberikan kuis, benar. Ya kan? Menyelesaikan masalah, ini salah juga. Membuat daftar yang salah juga. Meminta yang salah juga. Ya inilah cuman memberikan kuis. Karena memberikan kuis, tes apa Bu? Tes? Kognitif. Ya, tes apa namanya? Tes? Bentuknya apa? Tanya jawab. Ini dia memberikan kuis. Ya udah betul. Melakukan perkalian dan pembagian. Ini kan kognitif kan? Kognitif. Ya betul jawabannya B. Mengukurnya alat evaluasi yang B. Cuman yang B yang ada alat evaluasi. Oke Bu? Paham? Oke ya. Bisa dipahami Bu jawabannya B? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Biar supaya makin ini. Ujian, lisan, sabar. Ayo, ada lagi soalnya. Makasih banyak soalnya. Lama-lama. Oke. Ada lagi kan soal di sini? Ini besok. Ada lagi. Ini. Melaporkan wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen. Instrumen Bu. Ini belum tentu benar ya. Saya bikin ini belum tentu benar. Saya salah-salahkan dulu aja. Instrumen Bu. Instrumen itu cuman cari. Misalnya Ibu kan. Misalnya baca soal. Ibu bingung nih. Ini ya teknik pertama Bu ya. Walaupun Ibu nggak tahu jawaban. Tapi Ibu paham namanya instrumen. Paham Bu ya? Namanya instrumen. Kita analisis Bu. Observasi apakah instrumen? Teknik, Pak. Teknik. Maka ini salah. Gitu aja Bu. Misalnya Ibu nggak pening-pening baca soalnya. Ini salah. Teknik. Ya kan? Afektif, enggak ada Pak, ini saya salah. Soal lisan. Instrumen. Soal tadi kan soal. Nah, kenapa Pak itu instrumen Pak? Bu, ini tadi saya bilang. Tanya ada soal. Ini tadi soal ada kan? Ada kan Bu? Ada kan soal?
inilah tadi saya bilang, kalau nggak harus paham ini. Kenapa harus paham ini? Enak. Kalau paham ini kita pun nggak tahu, kita pun bingung gitu kan dengan soal begitu panjang, bingung nih soalnya. Tapi kita paham tekniknya, paham cara mengerjakannya. Oh, ini soal ini instrumen, kan? Instrumen. Soalnya apa? Instrumen. Produk. Keterampilan. Kita bahas Teknik. Teknik. kita nggak bahas itunya, kita nggak bahas itu, kita bahas teknik apa instrumen, kan gitu kan. Oh, berarti cuma 2, kan soalnya panjang kan? Ya. Ya udah pilih aja Bismillahirrahmanirrahim, kan yang mana yang Tanpa pilih. Pak. Kalau nggak gitu salah. Makanya baca lagi. Melaporkan wawancara memakai kata bahasa baku, kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kalau teksnya tulis, saya jawab ya Soal tertulis. Yang D, Pak, ya. aja lah. Ngopo soal lisan? Emang soal lisan pusing lah melisankan teks yang tertulis, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi jawabannya yang G. Gitu aja cara jawab soal misalnya pusing-pusing. Kalau Ibu paham teknik sama instrumen. Caranya, Pak, ya Ibu harus tadi saya bilang sekali lagi, caranya Pak gimana? Ya ini tadi, ya kan? Ini konsep dasarnya ini. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi nih, soal yang baru nih sedikit lagi. Kita lanjutkan soal yang baru. Adakah lagi soalnya? Oh, ini tadi udah. Ke bawah sedikit. Nah, ada lagi soalnya. Kalau nggak ada, ada. Peserta ini dapat menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Alat penilaian. Oh, alat penilaian. Yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Nah, ini mampu menyajikan materi, menyajikan materi berarti dia tampil, Bu ya. Iya. Pak. Dengan bentuk parodi lagu. Dengan bentuk parodi lagu. Kita jawab yang A. Tes lisan, teknik. Oh, kok Salah. ya nggak mungkin teknik, Do. Ini kan alat, Do. Ya kan? Ya. Tes lisan. Apa tadi, Bu? Teknik, Pak. Rubrik. Apa nih? Alat. Alat. Tes tertulis. Teknik. Alat. Alat. Rubrik. Parodi lagu yang mana? Yang diskusi apa yang membuat parodi lagu? Pak. Yang ya. Lebih tepat kan? Karena di sini parodi lagu. Berarti jawabannya kan? Keterampilan membuat parodi lagu. Oke? Paham? Paham. Paham. Kita lanjutkan. Ada lagi nggak? Besok lagi kita. Satu materinya. Lama-lama kelar, Ibu udah paham pedagogi. Udah senang saya. Di 7 hari selesai dah nih. 8 hari 7 hari tentang ini nggak nyampe lah. 7 hari selesai. Oke? Kita masuk tinggal lagi bahasa Indonesia. Baru itu pengulangan. Nah ini nih. Menyajikan keterkaitan karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen. Ibu kok usah jawab soalnya, pokoknya tahu instrumen. Dah gitu aja. Tes lisan. Teknik. Tes uraian. Teknik. Oh iya, Teknik. Ini alat evaluasi kan. Ada tes, ada uraian ya kan. Iya kan, Bu? Iya. Iya kan? Iya. Ini ada tes, ada uraian, ada teknik, ada instrumen namanya alat evaluasi. Yang di dalamnya ada apa? Ada teknik dan instrumen. Tapi boleh salah satunya ya. Ya. Rubrik penilaian. Oke, ini instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini salah. Tes tertulis, teknik kan? Teknik. Tinggal yang A sama yang D. Ibu yang mana? Menyajikan Ibu apa penilaian kerja kelompok, apa penilaian laporan? Penilaian laporan, Pak. Ya? Ya. Oke, selesai. Dikit lagi, ada nggak lagi soalnya? Oke, ada 3 soal, 4 soal masuk di soal yang itu. Teknik-teknik itu aja. Teknik-teknik sampai 4 soal loh, Bu. Teknik-teknik itu. Kalau paham kan enak, 4 soal.
Yang paling enak kepribadian kalau yang ini. Ada lagi. Alat evaluasi ya, menganalisis. Menganalisis apa, Bu? Kognitif. Kognitif. Lembar ini, sikap ya. Sikap. Alat penilaian, pendapat nih ya. Pendapat ya. Pendapat. Ya, Pak. Ini benar ya. Pengetahuan. Alat Ya, evaluasi. pengetahuan. Ada Pengetahuan. teknik, Ada instrumen. ada Instrumen. pedoman observasi, lembar observasi nih, pedoman lembar. Instrumen. Instrumen ya. Iya. Ini sikap kan? Sikap. Ya. Nah, perilaku lembar instrumen sikap salah ya. Ya. Salah. Jawaban adalah yang C. tengok soal baru. Alat evaluasi di dalamnya ada apa nih? Teknik dan Teknik dan instrumen. instrumen. Soal baru sekarang yang buat soal lebih teliti, lebih jelas. Alat evaluasi di dalamnya ada teknik dan Instrumen. Instrumen. tapi kalau nggak ada Pak, pilih salah satunya yang sesuai. Oke? Pak. Nih, paham ya Bu ya? Ya. Lagi soalnya, iya makin paham makin asik. Ada lagi. Mudah-mudahan sekali tes dah langsung. Amin. Amin. Iya, nggak usah lama-lama Bu. Makanya pelan-pelan aja. Nah, besok nih ini hot nih Bu yang ini. Tapi gampang. Ada kan udah saya bikin modulnya. Ada modulnya saya bikin kan ini? Ada Bu modulnya saya bikin ini? Belum dibaca, Pak. Oh. Ini Bu modul yang ini Bu. Nah, ini saya bikin modul capek-capek Bu. Ibu gak baca, capek saya bikin modul Bu. Butuh waktu. Ya, karena Bisa baca, Pak, bisa. Jab 1 tuh banyak kerjaan. Saya yakin itu. Makanya yang belum baca. Nih Bu. Teori perkembangan anak dan teori belajar anak. Anak. Ini hari ketiga nih kita bahas ini tentang sama PTK. Sama hari ketiga. Ya. Ini yang rumit Bu emang Bu. Mengertinya rumit betul kalau tapi yang kita pakai kata kunci. Ya, ini modul saya buat udah, Ibu nggak baca ya nggak apa-apa, namanya juga tugas. Oke, besok kita yang CC Bu ya, cace, besok Bu ya. Aceh. Ya, Ya, cace Pak. itu cace dari C1 sampai C. 6. Saya C6, saya makanya itu Bu, saya buat modul dulu Bu, biar selesai. Nanti takutnya saya kan buat soal lagi, buat modul dulu aja lah. Biar selesai modulnya semua, baru kan 20 hari lagi, baru kita bahas lagi enak kalau gitu. Udah siap modulnya semua nih. Udah siap modulnya kan Bu? Iya. Iya, Ibu ada PKN, ada IPS, semua yang saya siapkan. Bahasa Indonesia terakhir udah saya siapkan juga, soal baru dapat. Nah, jadi semua udah siap, baru masuk ada Zoom lagi. Kenapa? Karena Zoom modul itu penting. Kenapa penting? Ya kalau nggak ada modul, kayak mana saya menerangkan? Kan gitu, Bu. Iya kan? Jadi Iya. semua udah selesai. Chatnya juga selesai, jadi saya udah enak ngajarnya. Oke, Bu? Saya akhiri ya, besok kita masuk cacing ya. Cacing. Iya, Pak, Pak. untuk soal UP-nya nanti berapa tuh, Pak? Apa, Bu? Apa, Bu? Untuk soalnya nanti berapa soal UP itu? Kayak mana? Pelan-pelan, Bu. Suara Ibu serak basah. 120 kayaknya. Oh, jumlah soal. 120. 120 soal, Bu. Banyak kan, Bu? Waduh. 60 soal itu pedagogi. Wow. Yang lainnya ya bagi-bagi aja, Bu. Bagi-bagi aja lah, Ibu tuh ya. 10 soal kepribadian. 10 soal apalagi matematika, PKM, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. 60 soal adalah pedagogi. Makanya saya pelan-pelan masih pedagogi. Pertama kali ini adalah alat sama teknik. Besok cacing. Ya, Bu ya? Ya. Ya. Amir. Halo Pak, halo. Silakan, Bu. Halo. Ya, silakan. Bu. Apakah untuk PG-nya itu tetap 70% dari soal ya Pak ya? Nanti UP-nya itu. 85 soal benar, Bu. 85 soal benar. Ya. Oh ya. 85 soal Makasih benar. Pak. Iya, 80. Oh ya. Sekitar 70% ya. Iya, mungkin sekitar itu, Bu. Benar. Saya taunya ini, kalau benar. Tapi ya betul lah. 70 0,7 kali 120. Iya, benar. 84 ya? Iya. Betul, Bu. 84 85 soal. Nah, makanya saya bikin 85. Kenapa? Biar aman. Iya. Jadi salahnya harus 35, ya kan? Enjoy aja, Bu. Enjoy aja, nggak usah pening-pening ya. Pokoknya pahami dulu materi satu persatu, Bu ya. Jangan makan semua ya, pedagogi. Ya, kalau makan semua, Iya. teori perkembangan dimakan hari ini. Oh, mabuk otaknya. Oh, mana-mana. Tapi kalau
kita pahami besok cacing, ini hari teknik amalat, besok cacingnya, CCC-nya, besok teori perkembangannya, maka ibu akan stabil. Kenapa stabil? Oh, ingat enak, ya kan? Itu cara belajar paling baik. Iya, Pak. Lebih gampang, lebih mudah dipahami. Yang payah tadi apa, Pak? Yang susah itu pedagogi cuman ini, Bu. Teknik sama alat itu payah emang. Tapi ibu udah paham, dah alhamdulillah kan. Yang kedua, bagi yang belum paham pedagogi ya, kalau yang udah paham gampang teknik sama alat nih. Ya, yang kedua adalah cacing, CCC ini. Ya. Yang ketiga nama teori perkembangan, Bu. Teori perkembangan sama teori belajar, ya. Yang keempat ini PTK, ada lagi PTK, ya. Baru ada lagi yang namanya PTK ini kegiatan inti, kegiatan awal. Nah, ini dipelajari juga. Apalagi Pak, banyak lagi tentang pedagogi ini. Oh, ada lagi yang payah. Metode sama model pembelajaran. Ya, inilah sesuai dengan kisi-kisi banyak. Karena saya ajari dulu yang ini yang payah dulu. Nih, CC. Kalau udah yang payah selesai, lanjut yang ini, udah nyambung nanti semuanya. Oke? Ya. Oke, ya, kita akhiri dulu, udah 9:30 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi ya. Selamat beristirahat Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.